Halo guys, terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Negeri yang berbatasan langsung dengan dua kekuatan besar, yaitu Tiongkok dan Rusia. Yang di utaranya dingin dan berbukit, dan di selatannya saudaranya sendiri yang terpisah. Negeri ini punya nuklir, tapi tak punya Instagram. Punya parade militer megah, tapi lampu kota yang padam di malam hari. Inilah Korea Utara, negeri yang penuh rahasia. Dulu tidak ada Korea Utara dan Korea Selatan, yang ada hanyalah Korea. Satu bangsa, satu bahasa, satu budaya. Selama ribuan tahun, Korea adalah negeri pertanian, filosofi, dan kehormatan. Dikuasai berbagai dinasti, ada Silla, Goryeo, hingga Joseon. Namun semuanya berubah saat Jepang menjajah Korea pada tahun 1910. Selama 35 tahun, rakyat Korea hidup dalam penderitaan. Namanya dilarang, budayanya ditekan, dan hasil buminya dirampas. Perang Dunia Kedua dan pemisahan yang memisahkan jiwa. Tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, tapi di sana rakyat Korea bersorak. Mereka tidak tahu bahwa tanah air mereka akan dibagi dua. Di utara yang diduduki oleh Uni Soviet, dan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Awalnya, ini hanyalah pembagian sementara, tapi dalam waktu singkat ideologi memisahkan darah. Utara komunisme, selatan demokrasi kapitalis. Dua pemimpin pun muncul, ada Kim Il Sung di utara, ada Sim Min Hee di selatan. Sorry guys kalau salah baca namanya. Dan ketika dia gagal, perang pun terjadi. Perang Korea antara tahun 1950 sampai 1953, saudara melawan saudara. 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerbu ke selatan. Perang meledak, salah satu perang paling berdarah abad ke-20. Amerika dan sekutunya bantu Korea Selatan, Tiongkok bantu Korea Utara, dan rakyat Korea mereka terbakar di tengah api perang. Selama 3 tahun tanah Korea dilanda bom, peluru, dan kematian. Lebih dari 3 juta orang tewas. Akhirnya tahun 1953 tercapai gencatan senjata, tapi damai tak pernah ditandatangani. Garis demarkasi atau DMZ dibangun, dan dua Korea pun resmi berpisah selamanya. Kim Il Sung, leluhur dinasti merah. Setelah perang, Korea Utara dibangun kembali, bukan dengan kebebasan, tapi dengan kultus individu. Kim Il Sung bukan hanya presiden, ia disebut sebagai matahari bangsa, ayah rakyat, bahkan pemilik Korea. Di bawahnya lahir ideologi baru, Juche, atau filosofinya swasembada total, kami tidak butuh dunia luar. Kim Il Sung menutup negaranya rapat-rapat, ia menciptakan sistem pendidikan satu suara, media satu suara, pemerintah satu suara, dan rakyat yang tidak bisa memilih suara. Negara terisolasi antara ketakutan dan kesetiaan. Dari luar, Korea Utara tampak seperti penjara besar, tapi dari dalam itu dianggap surga. Kenapa? Karena rakyatnya tak pernah tahu dunia luar. Mereka diajarkan bahwa Amerika adalah iblis, Korea Selatan adalah budak, dan pemimpin mereka adalah pahlawan dunia. Anak-anak tumbuh dengan nyanyian pujian untuk Kim, poster pemimpin ada di setiap rumah. Dan pelanggaran kecil bisa berujung kerja paksa atau kematian. Bagi banyak orang Korea Utara, hidup adalah antrian panjang untuk nasi, mendengarkan radio negara setiap pagi, menunduk ke arah potret pemimpin setiap lewat, dan menjaga lidah karena satu kalimat salah bisa memenjarakan satu keluarga. Ada yang melarikan diri lewat sungai, lewat Tiongkok, lewat bahaya, tapi tak semua berhasil. Karena jika satu orang kabur, 3 generasi bisa dihukum. Nuklir dan dunia yang ketakutan. Tahun 1994, Kim Il Sung wafat. Tapi kekuasaan tak berpindah ke rakyat, melainkan ke anaknya, yaitu Kim Jong Il. Dan di bawahnya, Korea Utara fokus ke satu hal, yaitu nuklir. Mereka mengembangkan senjata, uji coba bom bawah tanah, dan rudal jarak jauh. Dunia gemetar. Sanksi ekonomi diberlakukan, bantuan diberhentikan,
Tapi Korea Utara tetap berdiri. Kelaparan dan krisis kemanusiaan. Tahun 1990-an, bencana menghantam, kelaparan besar terjadi. Diperkirakan lebih dari 2 juta orang tewas, orang makan rumput, kulit pohon, bahkan bangkai hewan. Sementara rakyat menderita, potret Kim Jong-il masih tersenyum dari dinding istana. Tapi siapa yang bisa bersuara? Di negeri seperti ini, diam adalah bertahan hidup. Kim Jong-un, generasi ketiga Korea Utara. Tahun 2011, Kim Jong-il meninggal. Putranya Kim Jong-un naik tahta. Masih muda, dikenal suka basket NBA. Banyak yang berharap ia akan menjadi perubahan. Dan memang beberapa tanda muncul. Ada kereta roller coaster di Taman Hiburan Pyongyang, ada televisi layar datar, dan tahun 2018 ia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Pertemuan bersejarah, tapi perubahan besar tak pernah datang. Nuklir tetap dikembangkan, kritikus tetap lenyap, dan rakyat tetap tidak bisa keluar. Negeri yang sulit dipahami, Korea Utara adalah teka-teki. Kadang mereka mengancam dunia dengan bom. Kadang mereka menggelar pertunjukan musik massal paling megah di dunia. Kadang mereka menguji rudal. Kadang mereka menari di jalan dengan bunga. Bagi dunia, Korea Utara adalah ancaman. Bagi sebagian orang Korea Utara, itu satu-satunya dunia yang mereka tahu. Harapan yang tak pernah mati. Tapi, bahkan di tengah kegelapan ada cahaya kecil. Para pembelot yang berhasil lari, kini bersuara di luar negeri. Teknologi seperti USB, berisi film luar diselundupkan masuk. Anak-anak mulai bertanya apa yang ada di balik gunung sana. Dan meskipun kecil, rasa ingin tahu bisa menjadi awal perubahan. Korea Utara bukan hanya berita utama, nuklir, atau paradigma militer. Ia adalah negeri manusia yang lahir, bermimpi, mencintai, tapi tidak bisa memilih takdir. Dan bagi kita di luar, kita bisa mencemooh, bisa mengutuk, bisa mengamati dari jauh. Tapi di balik tembok tinggi itu, ada jiwa-jiwa yang menunggu dunia mendengar mereka. Karena setiap negeri punya cerita, tapi tak semua cerita bisa diceritakan. Oke, itu dia guys tentang sejarah Korea Utara. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye-bye.